Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradina Lauren Edward dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan Islam dan implikasinya pada pengembangan kurikulum. Saya akan menjelaskan tentang ini, dan ini. Pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok, seperti mengenai pendidikan yang seharusnya menjadi tujuannya dan sebagainya. 4 model pemikiran keislaman. Yang pertama adalah model tekstualis salafi, adalah yang berupaya memahami ajaran dan nilai-nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi tidak mempertimbangkan situasi konkret. Yang kedua adalah model tradisional mazhabi. Ini mengupayakan untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui khazanah pemikiran Islam klasik. Dan yang ketiga adalah model modernis. Model modernis ini adalah upaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi model ini hanya memandang dan mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosiohistori, dan tanpa mempertimbangkan khazanah-khazanah intelektual era klasik. Dan yang keempat adalah neomodernis. Ini merupakan memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga memikirkan khazanah pemikiran musim klasik, dan juga memikirkan tentang kemudahan-kemudahan dan kekurangan-kekurangan dari teknologi modern ini. Tipologi-tipologi filsafat pendidikan Islam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tipologi-tipologi. Menurut Muhaimin, terdapat 5 tipologi. Yang pertama adalah tipologi perennial esensialis salafi. Tipologi ini yang lebih menonjolkan wawasan kependidikan era salaf. Karena pada era salaf ini, masyarakat memandang bahwa ini adalah yang paling ideal. Parameternya yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah regresif ke masa salaf. Yang keempat adalah konservatif dan melestarikan nilai-nilai era salaf, wawasan pendidikan yang berorientasi ke masa silam. Adapun ciri-cirinya yang pertama adalah menjawab persoalan pendidikan Islam dengan menggunakan wacana atau ilmu salaf. Implikasinya adalah membantu peserta didik untuk menemukan kebenaran pada masa lalu. Yang kedua, menjelaskan dan mewariskan sejarah-sejarah dulu. Yang kedua adalah tipologi perennial esensialis mazhabi. Tipologi ini lebih menonjolkan wawasan pendidikan yang tradisional dan juga kecenderungan untuk mengikuti aliran atau doktrin. Adapun parameter pada tipologi ini adalah yang pertama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua adalah mengikuti aliran. Adapun ciri-cirinya yang pertama menekankan pada pemberian syariah dan kasyah terhadap pemikiran sebelumnya. Yang kedua, kurang ada keberanian untuk mengkritis dan mengubah substansi materi pendahulunya. Adapun implikasinya yang pertama adalah menguak, peserta didik dapat menguak kebenaran pada masa lalu pasca salaf.
Yang kedua adalah menyebarkan dan mengajarkan ajaran-ajaran tersebut. Tipologi yang ketiga adalah tipologi modernis. Tipologi ini lebih menonjolkan kepada pendidikan yang berwawasan, itu lebih modifikatif, progresif, dan dinamis. Adapun parameternya, yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah bersifat bebas, akan tetapi tetap terikat dengan nilai-nilai Islam. Adapun ciri-ciri tipologi ini adalah tidak mementingkan untuk melestarikan sejarah pendahulunya. Lapang dada dalam menerima inspirasi atau pemikiran dari siapapun. Adapun implikasi dari modernis ini adalah pendidikan agama Islam diorientasikan kepada upaya untuk memberikan keterampilan dan alat-alat kepada peserta didik yang dapat berguna untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah tipologi model, perennial, esensial, kontekstual, fasilitatif. Tipologi ini mengambil jalan tengah dengan masa lalu, dengan menjalankan konseptual, dan juga mengembangkan kependidikan pada masa sekarang. Parameter pada tipologi ini adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua adalah rekonstruksi yang kurang radikal. Adapun ciri-cirinya, tipologi ini lebih menghargai pemikiran orang-orang salaf. Yang kedua adalah mendukung pemikiran era salaf. Implikasinya adalah peserta didik dapat menemukan kebenaran masa lalu dan pertengahan, menjelaskan juga dan menyebarkan ajaran salaf. Tipologi yang kelima adalah rekonstruksi sosial berdasarkan tauhid. Tipologi ini lebih menonjolkan sikap proaktif dan antipatif, sehingga tugas pendidikan lebih mengedepankan tentang kecakapan. Adapun parameter dari tipologi ini adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah berkewawasan pendidikan Islam yang antipatif dan proaktif dalam perkembangan iptek. Adapun ciri-ciri dari tipologi ini adalah untuk mengembangkan kreativitas dan berkelanjutan. Rekonstruksi sosial dikembangkan oleh post-paradinamik. Adapun implikasi dari tipologi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta didik tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, dan juga mengajari untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.